Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Asadin dari kelas 2 di Teknik Informatika B. NRP saya 312050052. Dan ini adalah video kelanjutan dari part pertama, karena di part pertama saya mendapat ada sedikit kendala dengan laptop saya, sehingga sayang sekali untuk video yang kedua ini saya tidak bisa memperlihatkan DPN saya. Namun akan saya coba untuk menjelaskan sejelas mungkin tentang laporan saya yang telah saya buat sebelumnya. Jadi di sini saya langsung saja pada penjelasan pada mail server yang kedua. Jadi pada mail server kedua ini caranya sama persis dengan mail server yang pertama, mulai dari IP address, kemudian pin 9, kemudian postfix-nya dan juga dovecode-nya. Nah, mungkin ada beberapa perubahan tentang mungkin seperti aplikasi yang merujuk pada folder yang sesuai dengan mail server kedua dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama sama seperti di mail server pertama. Jadi di sini kita konfigurasi terlebih dahulu pada source list-nya dengan menambahkan beberapa konfigurasi supaya bisa digunakan untuk kedepannya. Kemudian install NetTools, jadi sama karena ini sudah saya install, jadi hasilnya seperti ini. The following package will be installed dengan NetTools-nya itu sudah the newest version. Nah, kemudian yang paling ketara, jadi karena di mail server 1 itu dia tidak menggunakan gateway dan dia tidak memerlukan gateway, namun di mail server kedua dia memerlukan gateway. Jadi karena apa? Kenapa kita pakai gateway? Karena DNS-nya itu tidak terinstall, jadi dia menggunakan gateway dari IP di server 1, yaitu 192.168.221. Itu untuk gateway-nya. Jadi seperti ini. MS3 ini untuk menghubungkan dengan internetnya, MS8 sebagai IP dari server 2, di mana dia juga menggunakan gateway dari IP server 1. Setelah itu kita start networking-nya, kemudian kita config pada etc resolve, di mana di sini kita tambahkan name server itu sebagai IP dari server mail server 2 ini, yaitu 192.168.2210. Nah, kemudian kita cek DNS-nya apakah sudah dapat dibaca dengan perintah lookup. Jadi kita lookup IP kita yang di server 2 ada 192.168.211, kemudian kita coba lookup juga domain kita mailsetting.com, kemudian setting.com dan lain sebagainya. Nah, setelah itu masuk pada bagian postfix, dovecode mfd sama dovecode poptd. Ini sama persis dengan yang di mail server 1, tapi mungkin ada beberapa perubahan di bagian ini sistem mail name-nya. Kalau di sini kan kita pakai mail.checking.com, itu untuk mail server 2. Nah, untuk mail server yang pertama kita itu pakai mail.dava.com, jadi menyesuaikan dengan domain yang digunakan pada tiap mail server. Oke, kemudian buat mail dir untuk menyimpan segala jenis perubahannya. Kemudian pada main CF sama seperti di main server 1 kita ubah di main hostname-nya di satu tadi menggunakan Java, kalau di sini itu menggunakan Sadin karena menyesuaikan dengan hostname di mail server 2. Kemudian main network-nya tetap diisi 000/0 supaya bisa membaca semua routing, sama home mailbook-nya diisi mail dir untuk menyimpan. Setelah itu kita konfigurasi postfix-nya, di mana di sini root dan postmaster-nya menggunakan Sadin. Kemudian sistem mail name-nya tetap menggunakan mail.checking.com. Setelah itu installasinya seperti ini, semua domain dimasukkan, setting.com, mailsetting.com dan lain sebagainya, di mana yang paling akhir itu dia mengarah pada dava.com, yaitu tujuan dari mail server 1. Setelah itu kita dari postfix kita masuk ke dovecode-nya. Jadi kita di sini hanya menguncomment, hapus komen di bagian listen ini. Nah, ini kita uncomment. Oh, mungkin saya perbesar. Nah, ini lebih jelas sepertinya. Nah, besar di sini. Kemudian masuk pada konfigurasi di outconf-nya, kita disable plain text-nya menjadi no. Setelah itu di mail.conf-nya kita hapus komen di location-nya supaya dia menjalankan mail location masuk ke mail dir, bukan yang masuk ke mbox. Setelah itu kita restart menggunakan sistem CTL restart, service-nya itu ada postfix, ada itu dovecode-nya dan lain sebagainya. Dengan user baru ada di sini Tony Tina, di mana di mail server 1 itu usernya ada Agus Budi Ani Ana.
Kemudian Roundcube-nya di sini kita install dulu seperti yang tadi, install Roundcube. Kemudian kita config ins php-nya ada default host-nya ngarah ke mailsetting.com sama SMTP servernya ngarah juga ke mailsetting.com. Kemudian kita copy paste jadi dari default.conf ke mail.conf, di mana nanti di mail.conf-nya itu kita mengubah server name-nya menjadi mailsetting.com, menyesuaikan, dan juga dokumen root-nya masuk ke var lib roundcube. Oke. Nah, kemudian kita restart semuanya. Jadi sebelum restart itu kita pastiin dulu A2N-side-nya udah aman, kemudian kita restart Apache 2-nya, postfix sama dovecode-nya. Nah, setelah user, lalu kita coba akses. Jadi kita akses ke domain kita mail.satin.com. Kalau ke PHP admin-nya itu satin.com, kalau ke Roundcube-nya itu mail.satin.com. Nah, kemudian masuk di sini uji cobanya saya menggunakan Tono. Nah, lalu di sini kita masuk ke bagian compose. Jadi compose ini untuk menulis pesan baru. Masuk ke compose, kemudian kita masukkan pesan yang akan saya kirim. Jadi dari Tono ini berarti saya di sini tono@mail.satin.com, kemudian yang penerimanya resipiennya itu Ditu ini tina@mail.satin.com. Saya kasih subjek supaya membedakan, kemudian teksnya ini pesan dicoba. Nah, setelah sudah diklik ini klik send ini, kemudian dia bisa masuk ke alamat tujuan kita. Nah, untuk mengecek apakah sudah masuk atau belum, kita bisa logout dulu, lalu masuk ke resipiennya, yaitu Tina. Kemudian di Tina akan muncul seperti ini, di bagian inbox. Nah, inboxnya pesan uji coba. Oke, dan pas dibuka, nah seperti ini tandanya berhasil mengirim pesan dari mail server yang sama dari tadi dari Tina ke Tono. Oke. Nah, setelah berhasil, kita coba dulu mengirim email antar mail server. Jadi di sini masuk pada mail server 1, saya masuk sebagai Agus. Nah, di sini Agus ini saya coba resipiennya, penerimanya itu dari ke Tina di mail.satin.com. Saya tulis pesan seperti ini, kemudian saya kirim, dan ketika tiap pesan yang kita kirim akan otomatis masuk ke folder send. Kemudian tiap pesan yang kita terima akan masuk pada folder inbox. Nah, ini pesan dari Agus, ini pesan yang kita kirim. Setelah kita logout, kita masuk ke mail server 2 di Debian yang lain, masuk ke Tina, dan kita cek apakah sudah masuk. Nah, ini pesan dari Agus. Nah, masuknya ke inbox. Jadi ini adalah pesan yang dari Agus di mail server 1 ke Tina di mail server 2. Dan pesannya seperti ini ketika dibuka, sama seperti ketika Agus mengirim pesan ke Tina. Nah, tadi saya juga sempat mendapatkan suatu masalah. Jadi perlu diperhatikan ketika kita mengirim antar mail server itu, kadang salah satu server tidak dapat menerima pesan dari server lain. Nah, caranya itu yang pertama pastinya kita cek terlebih dahulu konfigurasinya, mungkin di main CF-nya atau di dovecode-nya atau yang lain, apakah sudah sesuai ketika dengan konfigurasi yang harusnya kita masukkan. Nah, setelah sudah dapat kita pastikan kalau itu benar-benar sesuai, maka caranya seperti ini. Kita restart terlebih dahulu postfix sama dovecode-nya di server yang tidak dapat menerima. Jadi misal, aku mengirim pesan dari server 1, mail server 1 ke mail server 2. Dari mail server 1 ini sudah berhasil dikirim, namun dari mail server 2 itu tidak berhasil menerima. Jadi yang aku restart itu di mail server 2, bukan di mail server 1. Dan tadi sempat mengalami masalah tersebut, dan alhamdulillah sudah tersolve, sudah dapat diselesaikan dengan cara yang seperti ini. Cek terlebih dahulu konfigurasinya dan restart postfix sama dovecode-nya. Oke. Salah pencet. Oke. Nah, kemudian terakhir ya tentang mailing list atau mailman. Nah, ini adalah untuk mengirim suatu broadcast atau pesan ke banyak orang sekaligus.
Nah, sebenarnya dari mailing list ini di mail server 1 sama 2 itu sama, cuma yang membedakan adalah di mail server 1 itu menggunakan siswa@dava.com dan di mail server 2 itu menggunakan server 2 itu siswi@sadir.com. Seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Jadi yang pertama konfigurasi, install dulu apt install mailman. Kemudian akan masuk tampilan seperti ini. Kita klik OK. Kemudian di konfiguri mailman-nya ada language, ada bahasa. Ini kita pilih English, kita tab spasi, backspace ke English, kemudian tab, lalu enter di OK. Jadi kita pilih English, kemudian klik OK. Lalu missing site list-nya ini kita OK aja. Setelah itu kita bikin konfigurasi di mailman mm_cvk.py Python. Jadi ini kita masuk ke folder Python dan hilangkan komen di mta postfix-nya ini. Kita hapus komen atau uncomment sehingga bisa dijalankan. Kemudian kita masuk ke konfigurasi main.cf. Jadi di sini kita cuma menambahkan folder file hash di bagian ini, alias maps hash etc aliases ini kita tambahkan hash yang mengarah ke var lib mailman, kemudian directory data, dan terakhir aliases. Jadi kita hanya menambahkan itu pada main.cf-nya. Oke, setelah kita tambahkan, kita aktifkan A2N mode CGI-nya. Jadi A2N CGI. Nah, setelah itu kita restart Apache sama Dovecot-nya sekaligus kita restart postfix-nya. Nah, setelah itu, setelah berhasil antara konfigurasi tadi, kita bikin list baru, mailman list baru. Pertama di server pertama, di mail server pertama itu saya bikin namanya admin.dava.com. Ketika dijalankan seperti ini, dengan mengakses dava.com cgi/bin/mailman/listinfo dan lain seperti ini, dan juga di bagian mail server 2. Nah, ini aku jelaskan dulu di mail server pertama. Jadi akses dulu dava.com mailing listnya. Kemudian setelah itu kita bikin list baru namanya siswa. Gini, new list siswa. Emailnya itu siswa@dava.com seperti yang saya jelaskan tadi. Di mana ketika kita akses, nah di sini itu supaya bisa melihat, kita ubah direktorinya jadi URL-nya itu jadi admin. Nah, admin siswa, buka, lalu kita masukkan password yang sudah kita bentuk di awal, kemudian let me in ini, kemudian kita bisa menambahkan list baru dengan mengklik membership list, kemudian ada ini, ada table, kita tambahkan, aku tambahkan tadi 4 user, jadi agus@mail.dava dari mail server 1, Budi juga dari mail server 1, kemudian Tono sama Tini dari mail server 2. Jadi ada 4 orang cowok, Agus, Budi mail server 1, dan Tono, Toni dari mail server 2. Kemudian submit. Nah, untuk mengeceknya kita bisa masuk ke ini. Nah, membership-nya ada sudah tertera di membership list. Jadi di bagian ini. Nah, ini membership list-nya. Jadi master script ini untuk menambahkan, membership list-nya untuk melihat list yang sudah kita tambahkan. Itu di mail server pertama. Nah, untuk mail server kedua sama caranya. Jadi di sini aku tadi kan bikin list baru namanya setting.com. Jadi di akses setting-nya, kemudian kita tambahkan user baru. Itu ada 4 orang cewek, ada Ani dari mail server 1 sama Natini dari mail server 2. Oke, kemudian aku coba bikin mailing list-nya. Jadi aku coba bikin broadcast-nya. Masuk ke mail server 1 di Agus. Kemudian aku bikin broadcast yang aku arahkan ke semua siswa, semua akun siswa@dava.com. Nah, kemudian aku juga coba dari yang mail server 2 itu dari Tina. Nah, Tina gini ke siswi, semua siswi, dan hasilnya seperti ini. Jadi broadcast yang dibuat dia kan masuk otomatis ke inbox dari semua orang yang didaftarkan pada email siswa@dava.com atau siswi@chatting.com. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari broadcast kita. Jadi ini adalah output utama dari project ini. Jadi project ini telah membuat, hasilnya itu telah bisa membuat suatu email dari suatu mail server 1 ke mail server 2, juga bikin broadcast di mana
dia bisa dikirimkan ke orang-orang yang sudah terdaftar dalam suatu email. Nah, seperti itu dari project kita kali ini. Oke, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.